memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga doa, ya. Taubat nasuha. Kalau Bapak Ibu masih dikasih umur hari ini, maka jangan sia-siakan karena ini hari emas kita. Kita ini sebenarnya tidak perlu ulang tahun karena kita ini ulang detik. Ulang tahun 1 tahun sekali. Kita ini hitung detik. Setiap detik bisa tiba-tiba saja ajal datang dan mewafatkan kita. Maka kita ini sebenarnya manusia yang hitungannya detik. Ya. Sampai Hasan Basri rahimahullah berkata, seorang ulama tabi'in, hai manusia, hai anak Adam, engkau hanyalah hitungan angka. Setiap kali lewat 1 hari, maka berkuranglah umurmu. Jadi memang seperti itu. Terbatas sekali. Maka jangan sia-siakan. Di saat hari ini masih bisa kita berbuat kebaikan untuk menambah amal soleh kita yang lalu-lalu. Kalau di masa lalu kita punya dosa, saat ini masih hidup, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan taubat maka kita tidak jadi dihukum nanti di kuburan dan juga di akhirat sana. Kematian itu kalau datang Bapak Ibu sekalian tidak mengenal umur, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal harta, ya, tidak mengenal jenis kelamin, semuanya meninggal pada saat itu. Tadi baru kami makamkan salah satu staf kami yang bergabung di kantor, kalau tidak salah umurnya 37 ya, 37 tahun, masih sangat muda. Subhanallah, kata istrinya waktu kami tanya tadi tidak ada keluhan. Saya tanya sendiri ada keluhan, tidak ada keluhan. Tapi pada saat dia lagi gendong bayinya yang baru lahir, sekarang bayinya baru 50 hari umurnya. Waktu baru lahir berapa waktu yang lalu, lagi gendong dia merasa pusing, jatuh, untung bayinya ada di dada dia. Kemudian setelah itu diperiksa di dokter, ternyata dia sudah kanker otak stadium 4. Dan baru dioperasi mungkin pekan lalu, mungkin sepekan lalu tepatnya. Dan akhirnya meninggal dunia di umur 30 tahun. Tadi baru kami makamkan. Begitu cepatnya kematian itu datang. Dan istrinya cuma bisa mengatakan kayak proses kayak orang cuma mimpi tiba-tiba. Semua terjadi begitu. Jadi jangan tunggu masuk ruangan ICU baru kita pikir kita akan meninggal dunia. Mumpung masih ada kesempatan beramal soleh, maka segera kerjakan. Mumpung ada kesempatan taubat dari dosa, segera bertaubat. Dan sebagai penutup kata-kata saya Bapak Ibu sekalian, kalau ada kesempatan beramal soleh, maksimalkan dan jadikan itu sebagai amal terakhir kita. Mungkin setelah itu kita meninggal. Mungkin itu sedekah terakhir, mungkin itu sujud terakhir, mungkin itu bacaan ayat terakhir, mungkin itu zikir terakhir, mungkin itu silaturahim keluarga terakhir, mungkin itu jenguk orang sakit yang terakhir, mungkin itu senyum dengan muslim yang terakhir, kita tidak tahu. Oleh karena itu Nabi SAW bilang, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah pelit-pelit dengan satu kebaikan. Walau antalka akhaka biwajhin taliq. Walaupun engkau bertemu dengan saudaramu muslim dalam kondisi wajah tersenyum. Saya juga tutup dengan sebuah riwayat ya, yang mengingatkan kita semua, dan saya suka sekali riwayat ini karena setiap kali saya bacakan, saya pun kembali termotivasi tentang adanya 3 orang sahabat yang masuk Islam kemudian menjadi tamu di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu di Madinah. Nah, Talha menceritakan orang pertama ikut jihad mati syahid. Orang kedua beberapa waktu setelah itu ikut jihad mati syahid. Orang ketiga dari 3 orang yang masuk Islam dan mereka satu suku ini meninggal di atas ranjangnya. Lalu Nabi SAW, lalu Talha bin Ubaidillah mimpi melihat kalau orang yang pertama itu di paling belakang, orang yang kedua di tengah-tengah, orang yang ketiga paling depan, dan paling bagus fasilitasnya di surga. Maka Talha bingung, kok bisa orang yang mati di ranjang lebih baik amalnya daripada 2 orang yang mati syahid sebelumnya. Maka dia melapor kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, bagaimana saya memahami mimpi ini? Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya yang terakhir mati itu karena Allah masih kasih kesempatan dia umur, ya, maka dia sempat sholat 5 waktu, dia masih sempat melakukan ibadah-ibadah, walaupun cuma berapa hari, itu sudah cukup membuat dia lebih baik daripada orang yang mati syahid pekan lalu atau beberapa waktu yang lalu. Artinya,
Kalau Allah masih kasih kesempatan kayak sekarang kita masih bisa bernafas, kita masih bisa aktivitas, maksimalkan beribadah kepada Allah. Ada kesempatan sedekah, baca Quran, hadir majelis ilmu begini, dengarkan. Haji, umroh, pokoknya lakukan. Selama ada kesempatan dan jangan ditepis. Kesempatan itu mengatakan sudahlah nanti aja, karena itu mungkin kesempatan terakhir kita. Allahu a'lam.